pencinta alam, kenalin, nama aku Cindika Aurelia Hapsari dari kelas 11E Geografi 4 di SMA Negeri 70 Jakarta. Hari ini aku bakal bahas sesuatu yang penting banget, yaitu kondisi flora dan fauna di Sumatera setelah bencana besar yang terjadi baru-baru ini. Nah, teman-teman pencinta alam, kalian pasti udah denger kan? Akhir-akhir ini, Pulau Sumatera mengalami beberapa bencana alam yang cukup parah. Mulai dari banjir bandang di Aceh, longsor, sampai sungai meluap dan merusak pemukiman warga. Dikutip dari Detik News, dalam dashboard penanganan bencana darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, sumber BNPB pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Desember tahun 2025 pukul 7:40 waktu Indonesia Barat, tercatat ada 967 orang tewas, sekitar 5.000 orang luka-luka, dan 262 orang masih dinyatakan hilang. Sedangkan jumlah pengungsi mencapai 850.000 orang. Untuk total daerah terdampak berjumlah 52 kabupaten dan kota di Aceh, Sumut serta Sumber. Selain itu, ada 157.000 rumah rusak, 498 jembatan rusak, 1.200 fasilitas umum yang rusak, hingga 584 sekolah yang rusak akibat bencana. Kelihatannya semuanya terjadi tiba-tiba, tapi sebenarnya ada penyebab yang lebih dalam daripada itu. Mau tahu? Tapi tunggu. Tapi kok bisa separah itu sih? Nah, pertanyaan pentingnya adalah, kenapa sih bencana ini bisa terjadi? Apa cuma karena hujan deras? Atau ada faktor lain yang bikin situasinya makin buruk? Ternyata, salah satu penyebab yang paling berpengaruh tidak lain yang tidak bukan adalah deforestasi atau hilangnya hutan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka deforestasi di Indonesia, termasuk di Sumatera, meningkat tajam. Banyak area hutan yang hilang karena penebangan pohon, perluasan kebun sawit, pembukaan lahan pertanian, dan pembangunan lainnya. Ketika hutan ditebang tanpa perencanaan yang baik, muncul berbagai masalah, seperti pertama, tanah nggak bisa lagi menyerap air sebaik dulu. Kedua, aliran sungai makin deras saat hujan. Dan ketiga, risiko banjir serta longsor jadi jauh lebih tinggi. Dan masih banyak sekali masalah yang akan muncul. Beberapa video dan laporan terbaru menunjukkan peningkatan kehilangan hutan yang sangat signifikan di Sumatera. Ini membuat ekosistemnya semakin rapuh. Nah, kenapa deforestasi memperparah bencana? Nah, teman-teman pencinta alam, hutan itu punya fungsi alam yang sangat luar biasa penting. Hutan bisa menyimpan air, menahan tanah, jadi rumah bagi tanaman dan hewan. Jadi, kalau hutan hilang, semua fungsi itu ikut hilang. Hujan lebat dikit aja bisa langsung jadi banjir dan longsor. Jadi, kerusakan hutan bukan cuma berdampak ke alam, tapi juga memperparah bencana yang terjadi. Terus, apa sih dampaknya pada fauna? Kerusakan hutan ini gak cuma memengaruhi manusia, tapi juga hewan-hewan yang tinggal di sana. Banyak satwa kehilangan habitat, jalur jelajah mereka terputus, dan mereka terpaksa mendekat ke pemukiman manusia demi mencari tempat aman atau makanan. Dan di antara satwa yang paling terdampak, ada dua yang mau aku bahas lebih dalam. Dan itu salah satunya adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah salah satu satwa yang paling terkena dampak bencana dan deforestasi. Mimin ikut sedih deh nih. Padahal gajah Sumatera itu adalah salah satu hewan favoritnya Mimin. Dalam beberapa laporan, ada gajah yang terjebak lumpur dan terperangkap puing-puing kayu setelah banjir besar. Karena habitat yang dulu luas, kini tinggal sedikit dan terfragmentasi. Padahal ya, gajah itu sehari aja bisa berjalan lebih dari 20 km. Maka penting dari mereka untuk memiliki habitat yang luas. Fragmentasi habitat ini bikin gajah sulit bergerak, sulit mencari makanan, dan lebih rentan terhadap bencana. Tapi, ada juga kejadian yang cukup unik. Di Aceh,
beberapa gajah justru ikut membantu warga membersihkan kayu gelondongan yang terseret banjir. Ironinya, hewan yang kehilangan rumah justru membantu manusia yang juga terdampak. 4 ekor gajah perkasa bernama Abu, Mido, Ajis, dan Noni ikut membantu membersihkan puing-puing kayu dan material berat yang terseret arus banjir bandang di Aceh. Tampaknya gajah-gajah ini dengan perkasa memindahkan material kayu yang menumpuk di Kecamatan Murah II dan Kecamatan Merudu di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Nah, 4 gajah ini didatangkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh ke Pidi Jaya. Gajah-gajah ini berasal dari Pusat Latihan Gajah atau PLG dan telah terlatih khusus untuk tugas-tugas berat seperti ini. Duh, Mimin capek deh dari tadi dengarnya kabar-kabar buruk mulu. Kira-kira ada kabar baik gak ya? Syukurnya sih masih ada. Di tengah berita banjir dan longsor di Sumatera, ada satu kabar positif yang jarang dibahas. Harimau Sumatera ternyata makin muncul ke permukaan. Kamera jebak di ekosistem Loser Aceh baru aja ngerekam tanda yang bikin para peneliti senyum. Ada 27 harimau Sumatera yang berhasil teridentifikasi. Rincinya ada 14 betina, 12 jantan, dan 1 yang belum teridentifikasi karena kualitas videonya yang agak buram. Yang bikin makin optimis, harimau-harimau ini ternyata masih aktif lewat koridor utama Loser. Artinya habitatnya masih hidup dan dipakai. Di saat ini dipublish di jurnal ilmiah dan dikerjain oleh tim peneliti yang super dedicated seperti Joe, Vigel, dan M. Ibnu Akbar. Kabar-kabar kayak gini penting banget di tengah isu lingkungan. Semoga jadi harapan baru buat konservasi Indonesia. Akhirnya ada kabar baik juga. Ini nunjukin bahwa kalau habitatnya dijaga, spesies langka ini sebenarnya masih punya kesempatan besar untuk bertahan. Jadi teman-teman, bencana yang terjadi di Sumatera bukan cuma soal hujan deras atau tanah longsor, tapi juga karena kerusakan hutan yang membuat ekosistemnya jadi lemah. Hewan-hewan seperti gajah terpaksa kehilangan habitat, sementara harimau masih bisa bertahan berkat kawasan konservasi yang cukup terlindungi. Semoga video ini bisa bikin kita semua lebih sadar bahwa menjaga hutan bukan cuma tentang pohon, tapi tentang menjaga keseluruhan kehidupan termasuk manusia, hewan, dan keseimbangan alam. Terima kasih sudah nonton. Kalau kalian mau topik lain tentang ekologi lingkungan atau keanekaragaman hayati, tinggal bilang ya. Bye-bye.